Sobat RBS, ketemu lagi sama Hanan di program Dimensi atau Disabilitas Menyajikan Informasi. Nah, bertepatan dengan Hari Ibu, 22 Desember 2022 ini, RBS berkesempatan untuk mengunjungi dua orang ibu keren. Yang satu adalah seorang ibu tunanetra dari lahir yang mempunyai seorang putra non-disabilitas dan mulai bersekolah tahun ini. Dan yang satu lagi adalah seorang ibu yang mempunyai dua putra disabilitas. Seperti apa sih keseruannya mereka dan keasikannya mereka menghandle keseharian putra-putri mereka? Ikuti Hanan di program Dimensi. Tanggal 22 Desember merupakan momen yang spesial bagi para perempuan di Indonesia. Tak hanya dimaknai sebagai Hari Ibu, 22 Desember juga merupakan Hari Pergerakan Perempuan Indonesia yang syarat dengan nilai perjuangan dan bermuatan semangat pemajuan perempuan. Hal ini sejalan dengan Kongres Perempuan pertama tahun 1928 lalu yang melatar belakangi sejarah terbentuknya Perhimpunan Perempuan dan Hari Ibu. Ada banyak cara bagi para perempuan di Indonesia dalam merayakan, menjalani, dan menikmati momen Hari Ibu mereka. Tak terkecuali bagi Ibu Rizky Nurilawati atau Mama Kiki, seorang ibu difabel netra yang berprofesi sebagai guru musik di salah satu sekolah menengah luar biasa di Surabaya. Selain menjadi guru musik, Mama Kiki juga aktif bernyanyi dan bermain musik di berbagai macam event dalam dan luar negeri. Tahun ini merupakan tahun pertama bagi putra Mama Kiki, Raihan Al-Fatih, untuk memulai kegiatannya bersekolah di salah satu taman kanak-kanak di Surabaya. Diawali dengan kegiatan memastikan Raihan bangun pagi tepat waktu untuk pergi ke sekolah. Hal ini tidak membutuhkan bantuan visual dari orang lain. Bagian paling menantang justru adalah memastikan dan membuat mood Raihan tetap baik dan terjaga agar segera bersiap ke sekolah dan menjalani aktivitasnya di sekolah dengan senang. Terlepas dari berbagai macam drama dan tingkah lucu Raihan, Mama Kiki selalu punya cara agar Raihan segera bersiap dan merespon panggilan verbalnya. Tak cukup sampai membangunkan saja, memandikan, memakaikan seragam, dan menyiapkan bekal yang diinginkan Raihan harus terselesaikan di pagi hari. Setelah semua siap, transportasi online dapat menjadi pilihan untuk mengantarkan perjalanan Mama Kiki dan Raihan menuju ke sekolah. Segala macam aktivitas dan agenda selama berada di sekolah ikuti saja, merupakan prinsip dari Mama Kiki. Seperti kegiatan mewarnai bersama Mama misalnya. Tidak masalah, Raihan dapat memilih sendiri warna yang dia inginkan, asalkan tetap didukung dan ditemani Mama. Waktu ke sekolah itu kebetulan pas mewarnai, gimana ini caranya, padahal sebelumnya saya juga nggak pernah tahu caranya nyoret-nyoret waktu itu tas mewarnai tas itu. Jadi itu di situ serunya, tapi ya oke aja, di sekitarnya kan juga banyak orang-orang awas, banyak wali murid yang lain yang meskipun mereka juga fokus ke anaknya tapi tetap bisa ditanya-tanya gitu. Oh, keadaan itu sedang kita jalani gitu, jadi pasti ada solusi yang saat itu juga akan datang gitu. Dia biasa aja ngikutin dia mewarnai, terus bantuin dia nuang cat airnya ke apa sih yang bulat-bulat itu, palet namanya kalau nggak salah. Itu gitu aja ya, sama aja tetap mewarnai, tapi ya kita nggak bisa lihat warnanya, jadi ya kita biarkan aja anaknya yang mengerjakan sendiri. Kayak waktu itu anakku yang ngerjain sendiri, dia yang mewarnai, yang nyoret-nyoret entah jadi apa. Tapi satu yang buat aku pede adalah kalau murid-murid yang lain dibantu sama mamanya yang banyak mencoretkan ke tasnya itu, tapi kalau anakku enggak, dia kerja sendiri dengan hasilnya sendiri. Dan poin itu yang membuat aku wow gitu, aku ternyata bisa melewati situasi ini selama seharian kayak gitu. Interaksi dengan wali murid, guru, dan teman-teman Raihan juga selalu dilakukan oleh Mama Kiki. Selesai dengan kegiatan di sekolah,
saatnya pulang ke rumah dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Setiap sore, Mama Kiki selalu menemani Rehan berinteraksi di dekat rumah. Dan di malam hari, makan bersama dan belajar bersama merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh Mama Kiki dan Rehan untuk mengisi waktu. Berbeda dengan keseruan yang dirasakan Ibu Ratnania Juliati atau Mami Ineke dalam membesarkan putra-putrinya yang merupakan disabilitas netra. Dukungan adalah kata yang penting bagi Mami Ineke dalam mendidik Galang Satria Kusuma dan Karissa Puspa Kusuma putra-putrinya. Oleh karenanya, ia selalu menyediakan waktu khusus dalam menemani kegiatan belajar mereka. Tak hanya dalam kegiatan akademik seperti belajar untuk perkuliahan dan kursus, skill non-akademik juga merupakan hal yang penting untuk diasah sebagai penyeimbang. Mami Ineke selalu mencoba untuk memfasilitasi putra-putrinya dalam kegiatan yang mereka minati untuk menunjang kegiatan non-akademik mereka. Di atas segalanya, kemandirian menjadi poin yang sangat signifikan. Mereka sedikit demi sedikit kami lepas untuk bisa melakukan tugas sehari-hari sendiri seperti mandi, atau dari kecil mereka sudah dibiasakan untuk bisa melakukan hal-hal yang kecil sendiri. Bagaimana tanggapan ahli melihat fenomena tersebut? Berikut pendapat Dian Nuswantari, peneliti dari Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Seseorang disabilitas atau enggak itu tidak mempengaruhi pola asuh ya. Artinya si perempuan ini diasuh juga oleh orang tuanya. Karena kalau menurut saya kalau orang tuanya cukup terbuka membebaskan anaknya untuk berpendapat apapun, berkegiatan apapun, apakah dia disabilitas atau enggak, menurut saya itu akan menjadi nilai plus untuk persoalan pengasuhan. Karena buat saya titik fokusnya ada di pengasuhan. Karena pengasuhan itu dipelajari secara turun-temurun, bagaimana kita bisa mengasuh anak dengan baik dan bisa menumbuhkan semua potensi yang mereka punya masing-masing. Sahabat RBS, baru saja kita sudah menyaksikan bersama bahwa menjadi ibu disabilitas yang mempunyai putra non-disabilitas atau bahkan sebaliknya, seorang ibu non-disabilitas yang mempunyai putra disabilitas tidak menghalangi keseruan, keasyikan, dan juga waktu-waktu yang berkualitas bersama keluarga. Semoga seluruh ibu di Indonesia dapat menjadi tetap lebih kuat dan bersemangat, serta tetap bisa memaksimalkan potensi diri dalam keadaan apapun, dan dalam kewajiban atau tanggung jawab keluarga seperti apapun. Salam inklusivitas.